Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kepada seluruh mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Gerobokan atau STAIK yang tergabung dalam mata kuliah Sejarah Kebudayaan Islam atau SKI yang tergabung dalam semester 4. Kali ini kita akan membahas tentang penaklukan Konstantinopel oleh Daulah Turki Utsmani. Penaklukan Konstantinopel. Setelah pasukan Utsmaniyah berhasil menguasai seluruh kawasan Asia Kecil dan sebagian besar daratan Eropa yang berhadapan dengan Asia Kecil, mereka merasa harus menaklukkan Konstantinopel dengan cara apapun. Hal itu disebabkan letak Konstantinopel yang amat strategis di Selat Bosporus, sekaligus untuk mengamankan jalur perhubungan darat dan laut. Kaum muslimin telah cukup lama mengupayakan penaklukan kota penting ini. Rasulullah SAW sendiri pernah menyampaikan berita gembira tentang hal ini dalam sabda beliau, "Sungguh, kalian akan menaklukkan Konstantinopel. Pemimpin terbaik adalah pemimpin kota itu, dan pasukan terbaik adalah pasukan wilayah itu." Hadis riwayat Ahmad. Ketika Sultan Muhammad II dari Daulah Utsmaniyah berkuasa, dia mempersiapkan pasukan untuk menguasai Konstantinopel. Sebagaimana terlihat dalam peta halaman 234. Benteng Konstantinopel yang harus dihadapi pasukan Islam tampak begitu kukuh. 234, lihat. Nah, ini bentengnya. Konstantinopel, tanduk emas Golden Horn, tembok Konstantin. Ini Konstantinopel. Kita kembali ke materi. Sebagaimana terlihat dalam peta halaman 234, benteng Konstantinopel yang harus dihadapi pasukan Islam tampak begitu kukuh. Oleh sebab itu, Sultan Muhammad II memikirkan sebuah strategi militer yang amat brilian untuk dapat menyerang kota tersebut melalui teluk Golden Horn atau Al-Qarn Adz-Dzahabi, tanduk emas Golden Horn atau Qarn Adz-Dzahabi. Mulut teluk tersebut dirancang dengan rangkaian rantai sehingga perairan tidak mungkin dilewati oleh kapal jenis apapun. Untuk dapat memasukkan kapal-kapal perangnya ke dalam teluk tanduk emas teluk Golden Horn ini, Sultan Muhammad II merasakan para prajuritnya meletakkan rangkaian kayu yang sudah dibaluri lemak di sepanjang jalur darat yang menghubungkan Selat Bosporus dan teluk Golden Horn. Setelah rangkaian kayu itu siap, Sultan Muhammad II memerintahkan seluruh prajuritnya untuk memindahkan 72 kapal perang Utsmaniyah ke dalam teluk Golden Horn melalui rangkaian kota tersebut. Pasukan Islam pun akhirnya berhasil membuka gerbang dinding kota sebelah barat. Mengetahui datangnya serangan itu, pasukan Bizantium pun berusaha sekuat tenaga melindungi Konstantinopel dengan menyiagakan pasukan mereka di sepanjang dinding kota. Namun, pasukan Daulah Utsmaniyah terus merangsek masuk ke dalam kota Konstantinopel hingga akhirnya terjadi pertempuran dahsyat antara pasukan Utsmaniyah sebagai penyerang dan pasukan Bizantium yang terus bertahan. Kali itu pintu kesahidan benar-benar terbuka lebar, lebih bagi prajurit Muslim yang bertempur di dekat gerbang-gerbang kota. Sementara itu, serangan artileri yang dilancarkan pasukan Utsmaniyah terus menghantam kota Konstantinopel bertubi-tubi.
Suara keras ledakan senjata artileri pasukan muslim itu benar-benar menciutkan hati prajurit Bizantium. Serangan itu berhasil menghancurkan beberapa bagian dinding Konstantinopel. Meskipun pada saat itu pasukan Bizantium selalu sigap untuk kembali membetulkan bagian dinding kota yang telah hancur, akhirnya prajurit Utsmaniyah berhasil masuk ke dalam kota. Terjadilah pertempuran sengit di jalan-jalan kota Konstantinopel. Pertempuran ini baru berakhir ketika Kaisar Bizantium yang berada di dalam kota berhasil dibunuh. Kota Konstantinopel pun jatuh ke tangan Sultan Muhammad II. Atas kemenangan besar inilah Sultan Muhammad II mulai dijuluki sebagai Al-Fatih atau Sultan Muhammad Al-Fatih. Tepat 3 hari setelah Konstantinopel berhasil ditaklukkan, Sultan Muhammad Al-Fatih mengganti lambang salib yang sebelumnya berada di puncak Katedral Hagia Sophia dengan lambang bulan sabit sebagai tanda bahwa katedral besar itu telah diubah fungsinya menjadi masjid. Pada saat itu Sultan Muhammad juga mengeluarkan maklumat kepada seluruh pasukan untuk tidak menyakiti umat Kristen yang masih berada di dalam kota dan membiarkan mereka bebas menjalani ibadah mereka. Hal ini sesuai dengan ajaran Islam. Sang Sultan lalu membenahi seluruh bagian kota yang rusak akibat pertempuran dan menjadikannya sebagai ibu kota setelah dia mengganti nama Konstantinopel menjadi Istanbul. Muhammad Al-Fatih lahir 833 dan wafat 886 atau 1429 dan wafat 1481 Masehi. Dia adalah Sultan Muhammad bin Sultan Murad II, Sultan paling masyhur dari Daulah Utsmaniyah. Dia menduduki tahta menggantikan ayahnya pada tahun 855 atau 1451 Masehi. Al-Fatih, demikian dia diberi gelar menguasai bahasa Persia, Arab, Yunani, dan Slavik, serta banyak mendalami ilmu-ilmu Islam. Dia terkenal dekat dengan kalangan ulama, sastrawan, penyair, serta sering membagikan hadiah kepada mereka. Sultan Muhammad Al-Fatih pernah menerima wasiat dari ayahnya untuk menaklukkan Konstantinopel. Untuk itu dia berusaha sekuat tenaga memenuhi wasiat tersebut sampai akhirnya berhasil menjatuhkan kota strategis itu pada tahun 857 Hijriah atau 1453 Masehi. Atas keberhasilannya itu, Sultan Muhammad dijuluki sebagai Al-Fatih, sang penakluk. Kala itu Konstantinopel adalah ibu kota Imperium Bizantium. Sultan Muhammad lalu mengganti nama Konstantinopel menjadi Istanbul, yang dalam bahasa Turki disebut kota Islam, artinya kota Islam. Dia juga mengubah katedral Hagia Sophia menjadi masjid. Menaklukkan oleh Sultan Muhammad Al-Fatih atas beberapa wilayah Eropa, khususnya beberapa daerah di Serbia pada tahun 864 Hijriah atau 1459 Masehi, telah menjadikan kawasan itu sebagai daerah kekuasaan Daulah Utsmaniyah, termasuk Bosnia yang berhasil ditaklukkan pada tahun 869 Hijriah atau 1464 Masehi, dan Herzegovina pada tahun 872 Hijriah atau 1467 Masehi. Ketika Sultan Muhammad Al-Fatih masuk ke Bosnia, para anggota sekte Kristen Bojomin langsung bergabung dengan pihak Islam karena prinsip ajaran mereka yang sejalan dengan prinsip-prinsip Islam. Sultan Muhammad juga berhasil menguasai Athena dan sebagian besar wilayah Al-Murah pada tahun 865 Hijriah atau 1460 Masehi. Dia lalu mendirikan benteng di jantung Albania setelah kota Kroya jatuh tangannya pada tahun 1478 Masehi. Pada saat itu, Sultan Muhammad berhasil menguasai seluruh pusat perniagaan yang berada di bawah kekuasaan Genoa di kawasan Laut Hitam. Kawasan Crimea juga mengakui kekuasaan Utsmaniyah yang kemudian memerangi kawasan Venesia hingga akhirnya tercapai kesepakatan pada tahun 884 Hijriah atau 1479 Masehi yang berisi kewajiban untuk membayar jizyah kepada pihak Utsmaniyah.
Pasukan Sultan Muhammad terus bergerak ke beberapa pulau dan kota hingga mencapai Laut Adriatik. Pasukan Sultan Muhammad lalu memasuki Italia Selatan dan berhasil menghancurkan kerajaan Yunani Kristen. Trebizond di sebelah utara Anatolia pada tahun 866 atau 1461 Masehi. Pasukan Sultan Muhammad menangkap raja yang menguasai kawasan ini, kemudian menjatuhkan hukuman mati hadapnya pada tahun 875 Hijriah atau 1470 Masehi. Sultan Muhammad Al-Fatih wafat di Istanbul ketika dia sedang mempersiapkan penyerbuan ke Roma. Demikianlah kisah tentang penaklukan Konstantinopel oleh Sultan Muhammad Al-Fatih. Muhammad II kemudian mendapat gelar Al-Fatih. Sultan Muhammad Al-Fatih sang penakluk Konstantinopel pada tahun 1453 Masehi. Terima kasih. Silahkan diringkas atau diresum materi ini, kemudian ditulis, difoto dan diupload di WA saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.